Di video kali ini kita akan membahas tentang modul daftar permintaan bahan di proyek. Kita buka di menu proyek bahan, daftar permintaan bahan proyek. Setelah itu akan muncul modul seperti ini. Seperti biasa, kita akan diarahkan untuk menentukan filter-filter untuk melihat data yang kita inginkan saja. Misalnya, kita ingin melihat data yang dari tanggal berapa ke tanggal berapa, itu bisa kita tentukan. Atau kita ingin melihat data permintaan yang ada tanggal rencana pakainya. Atau bisa juga kita menentukan dari kelompok bahan, kemudian dari bahan apa saja, siapa yang meminta, itu bisa kita tentukan semua. Dan di bagian bawah kita bisa memilih proyek, untuk proyek mana, gudang mintanya, dan semua yang ada di sini kita bisa tentukan untuk lebih mudah dalam membaca data. Di bagian kanan kita bisa tampilkan atau centang ya, misalnya kita mau lihat data yang ada sisa volume mintanya, ini bisa kita centang di sini. Kemudian selanjutnya ini kita tinggal sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Dan di bagian bawah kita akan melihat data bahan apa saja yang diminta dari proyek. Di sini ya, ada nomor mintanya, tanggal minta, kode bahan, nama bahan. Dan di bagian kiri kita lihat di sini ada close. Artinya ini data yang sudah di close ya. Artinya untuk kayu dan papan dan paku ini sudah tidak bisa dilanjutkan ke proses PO karena sudah di close seperti itu. Dan kita akan melihat di sini ada volume minta, volume PO, kemudian harga estimasi, jumlah, kode pekerjaan, dan informasi-informasi lainnya di bagian kanannya juga, seperti nama pekerjaan, tanggal pakai, kemudian siapa yang input, gitu. Kemudian ada nomor RPB. Di sini kita bisa lihat semua datanya. Kemudian lanjut di bagian bawah, ini untuk melakukan revisi data. Tapi untuk melakukan revisi data bisa dilakukan jika kita belum melakukan analisa atau membuat nomor rencana pengadaan bahan. Nah, bedanya menu daftar permintaan bahan proyek yang ada di menu proyek bahan ini dengan yang di inventory adalah, kalau yang di inventory yang daftar semua permintaan bahan ini adalah menu untuk membentuk nomor RPB, karena di dalam menu ini ada yang namanya analisa. Jadi kita bisa melakukan analisa permintaan bahan mana saja yang bisa dilanjutkan ke PO atau mana saja yang di close, seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk melakukan hapus permintaan bahan. Di sini kalau kita klik, sama seperti revisi, data yang sudah ada nomor RPB itu tidak bisa dihapus. Artinya kita hanya bisa untuk klik close atau menutup data ini untuk bisa dilakukan penginputan baru. Jadi misalnya ada salah penginputan dalam jumlah volume, ini tidak bisa dihapus atau direvisi jika sudah ada nomor RPB. Kita harus melakukan close di sini, close PO. Dan cara yang paling gampang, kita tinggal melakukan input permintaan yang baru untuk merubah jumlah volume yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian di sini ada proses untuk melakukan proses data permintaan bahan, untuk membuat laporan, untuk menampilkan nota, ini untuk mengekspor ke Excel ya untuk data permintaannya. Ini untuk melakukan close ya. Kemudian di sini untuk mengunci data. Jadi kalau sudah dikunci ini nanti tidak bisa direvisi dan juga dihapus. Untuk melakukan revisi nanti jika yang belum ada nomor RPB tinggal dibuka kuncinya, diklik kanan, kemudian baru bisa direvisi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menampilkan data daftar PO dan di bagian kanan untuk menutup program. Di sini kita bisa lihat total estimasi permintaan dan juga sisa RPB yang belum di PO seperti itu. Nah, itu untuk menu daftar permintaan bahan proyek di program Kanti Kontraktor. Terima kasih.